Halo teman-teman propreneur, inilah rahasia negosiasi lahan kenapa menaikkan harga tanah justru menguntungkan Anda sebagai developer properti. Menaikkan harga penawaran adalah salah satu cara yang bisa teman-teman praktikkan ketika negosiasi dengan pemilik lahan atau pemilik tanah menemui jalan buntu. Kondisi seperti ini adalah pemilik lahan tidak mau harganya lebih rendah ditawar dan pembayarannya harus dilakukan dengan tunai keras. Kalau harga dinaikkan secara nggak langsung, rugi secara nominal, ya, tapi ada kompensasi yang setara yang kita dapatkan dari penawaran tersebut. Secara nominal memang rugi, tetapi sebenarnya kita lebih untung jika penawaran kita diterima, karena dengan menawarkan harga lebih tinggi, ada kompensasi yang sebanding yang harus kita terima, teman-teman. Kompensasi itu adalah pembayaran tidak tunai di depan sebesar harga tanah tersebut. Jika harga tanah dinaikkan tapi pemilik tanah tetap ngotot tidak mau, maka tinggallah tanah tersebut, teman-teman. Jadi itu bukan jodoh teman-teman, artinya cari tanah lain. Pembayaran tidak langsung tunai di depan, maksudnya bagaimana Bung Raffi? Jawabannya adalah membayar tanahnya secara bertahap. Ingat, secara bertahap. Maksudnya ialah pembayaran tanahnya bertahap sampai lunas. Besar dan waktu tahapannya tergantung daripada negosiasi kita dengan pemilik tanah, terutama tentang besarnya uang muka tanah atau payment ya. Jika kebutuhan uang untuk mengakuisisi lahan lebih rendah, maka uang tersebut bisa Anda alokasikan untuk pekerjaan lain, karena proyek butuh uang lebih banyak di awal, teman-teman. Jadi seperti apa? Seperti pengurusan legalitas, perizinan, pekerjaan persiapan lokasi, dan lain-lain. Jadi dengan membayar tunai di depan, Anda butuh uang cash yang besar untuk memulai proyek. Jika Anda melakukan cash ya, lain halnya jika mempraktikkan strategi ini, maka teman-teman butuh beberapa persen saja dari harga tanah di depan. Taruhlah misalnya teman-teman tawarkan 10% atau 20% dari harga tanah tersebut. Maka dengan hanya membayar 10%, maka teman-teman akan mendapatkan tanah dengan harga 10 kali lipat dari yang Anda bayarkan. Luar biasa teman-teman kalau bisa mempraktikkan strategi ini. Dengan hanya membayar uang muka saja, maka kebutuhan modal proyek teman-teman menjadi jauh lebih kecil di awal. Jika modal proyek lebih kecil dari awal, maka ada peluang teman-teman di sini untuk menawarkan pembiayaan kepada orang lain yang sering kita sebut dengan investor, dengan cara membagi hasil yang ditawarkan nanti menggunakan prospektus. Bagaimanapun cara pembayaran tanah kepada pemilik lahan, apakah itu dibayar tunai atau bertahap, pembayarannya mundur, besarnya laba teman-teman itu sama. Ya, karena tanah tetap kita bayar sesuai dengan harga kesepakatan. Hanya saja waktu pembayarannya yang dimainkan. Itu yang tadi saya sebutkan dengan kompensasi. Nah, ingat, menaikkan harga tanah harus tetap visible ya teman-teman, artinya tetap layak. Jangan sampai harga tanah sudah dinaikkan malah tidak bisa dijual rumahnya. Jadi jangan sampai ketika harga dinaikkan, harga tanah menjadi sudah tidak visible lagi. Jangan dipaksakan. Teman-teman, untuk menerapkan strategi ini, Anda harus paham betul bagaimana cara menganalisa harga tanah. Berapa toleransi kenaikan harga tanah yang masih bisa dikatakan visible atau layak untuk dijadikan proyek. Contohnya ya teman-teman, biar gampang dimengerti. Contohnya, sebidang tanah harganya misalnya 500.000 per meter persegi ditawarkan dengan pembayaran tunai. Nah, teman-teman bisa menawarkan harga 600.000 per meter perseginya dengan syarat, ingat, dengan syarat pembayaran tanah dengan cara bertahap. Di depan cukup kita bayar uang muka saja senilai 10%, tergantung negosiasi Anda. Jangan lupa harga tanah menjadi 600.000 per meter persegi tersebut harus masih layak untuk dikembangkan menjadi proyek. Ya, lakukan analisa mendalam terhadap harga tanah dengan melihat kompetitor Anda, baik tentang harga produknya, bagaimana pemasarannya, bagaimana desainnya, dan lain-lain. Jadi teman-teman harus menganalisa kompetitor Anda jauh lebih spesifik.
Mari kita hitung selanjutnya, jika luas tanah 1 hektar, maka dibutuhkan uang 6 miliar untuk tanah saja teman-teman, belum lagi untuk pengurusan perizinan dan pekerjaan persiapan lainnya. Yang mana pekerjaan di awal dalam proyek itu membutuhkan uang yang cukup banyak, maka teman-teman sekurangnya butuh modal 6 miliar ya, tidak bisa tidak ditambah kebutuhan untuk legalitas dan persiapan lokasi Anda. Tetapi apabila apabila teman-teman bisa negosiasi dengan pemilik lahan bahwa pembayaran cukup 10% saja di depan, maka kebutuhan untuk membayar tanah hanya 600 juta saja. Ya, bayangkan harga tanah 6 miliar hanya bisa didapatkan dengan uang 600 juta saja. Bandingkan dengan jika harga Rp500.000 per meter persegi secara tunai, maka modal yang harus teman-teman keluarkan dari rekening Anda sekurangnya adalah 5 miliar. Itu hanya untuk tanah saja, belum lagi untuk pekerjaan legalitas, perizinan, persiapan lahan, dan lain sebagainya. Jadi, negosiasi ini teman-teman harus bisa praktekkan, artinya bisa meminimalisir, mengecilkan modal di awal yang harusnya 100% menjadi hanya mengeluarkan 10%, dan sisa dana tersebut Anda bisa gunakan atau bisa dialokasikan ke pos-pos yang lain. Jadi teman-teman silahkan praktik, semoga video ini bermanfaat. Jika bermanfaat silahkan like and share jika ada yang membutuhkan. Terima kasih.